Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Olga Priscila Y dengan NIM 11S22005. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum tentang NetBeans dalam aplikasi versi 2 to-do list dan 3 latihan. Saya akan menjelaskannya sebentar. Saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, ini adalah desain dari action performance saya. Ini desain dari detail frame saya. Ini desain dari event handling saya dan terakhir ada table handling. Jadi ini latihan pertama. Di latihan pertama ini kita disuruh membuat tentang action performance. Nah, ketika kita membuat button ini semuanya, kita drag dari palette. Habis dari palette kita drag, kita ke source. Kita itu di sini ada codingan yang saya tambahkan. Jadi ketika saya menambahkan ini, itu akan membuat desain kita ini menjadi berfungsi. Nah, ini akan menjadi desain dari final testnya. Kita coba tes. Sekarang lagi running. Oke, sudah nampak. Ini adalah sebentar. Saya lupa customize. Ya, kita pertama itu ke action performance frame. Nah, ketika kita membuat action performance frame-nya ini, maka ini akan muncul dalam aplikasi run-nya. Nah, ini adalah, nah, ini adalah final look, final design dari aplikasi action performance-nya. Kita coba klik basasi seperti yang ada di modul, maka akan berubah pada tulisan infonya itu pilihan pada checkbox setelah berubah menjadi C. Nah, jika kita pilih juga Java, C, dan Java. Ketika kita memilih jenis kelaminnya laki-laki, maka pilihan pada radio button telah berubah menjadi laki-laki. Dan ketika memilih perempuan, maka dia akan menuliskan perempuan. Jika kita memilih dia menjadi warna hijau, maka pilihan pada combo box itu telah berubah menjadi warna hijau. Kita coba ke button toggle test. Button toggle test ini telah ditekan dengan status true. Jadi kalau kita memilih antara mereka bertiga ini, antara bahasa dikuasai, jenis kelamin, dan pilihan warna, maka dia akan bernilai true. Ketika kita tekan button test, maka dia akan memunculkan info yang mengatakan button test telah ditekan. Oke, kita masuk ke common event handling. Nah, di common event handling ini di detail frame, bentar. Oke, di event handling. Nah, di sini pertama-tama seperti di modul, kita membuat G-label 1, G-label 2, dan seterusnya sampai ke item 5 dan spinnernya. Ketika kita sudah membuat itu semua, seperti ini kita desain seperti yang ada di modul, yang ada di NetBeans saya juga. Ini, ini sudah sesuai dengan desain-desain yang sudah diterapkan di modul. Mari kita run. Sebelumnya kita ubah main class-nya dulu. Kita ubah ke if manual. Oke. Terus kita run. Nah, yang nampak di sini itu adalah mouse event handling. Nah, kalau
Kalau di sini mouse event handling ini, sama tadi dia ada tulisan mouse event handling. Nah, kalau dia di dalam label, maka tulisannya akan berubah menjadi kursor mouse berada pada label. Jika dia keluar dari dalam label tersebut, maka dia akan berbuat kata-katanya kursor mouse keluar dari label. Selanjutnya, kita misalnya memilih nasi goreng 15K. List telah berubah menjadi bernilai nasi goreng 15K. Nah, kalau kita mau mengubah sesuatu di shader spinnernya ini, kita buat menjadi 85. Boleh nanti dirubah, tapi di fungsinya ini belum tersedia karena saya mengikuti dalam modul. Makanya slider spinner dan progress bar ini berubah menjadi 85. Ini sesuai sama yang ini sudah sesuai sama yang di tengah, yang spinnernya, slidernya juga sudah sesuai sama spinner sama progress bar. Ini adalah progress bar. Jadi jika kita membuat slidernya ini ke 24, maka spinnernya akan berubah menjadi 24 dan progress barnya menjadi 24. Kita ke info. Kita contohkan misalnya membuat sapi. Nah, jika kita buat di sini, di info ini, maka key reelsnya ini terjadi pada text file. Total karakternya itu, total charge-nya itu 4. Nah, value-nya itu sapi. Jika kita buat di sini, misalnya polisi. Nah, jika kita buat polisi di sini, total charge-nya itu ada 6. Sama seperti hitungan kata-katanya ada berapa dan value-nya itu. Dan infonya itu dibuat di sini key type terjadi pada text field. Itu adalah tantangan kedua. Kita lanjut ke tantangan ketiga. Ke latihan ketiga. Latihan ketiga itu dia ada membuat tentang event handling for table. Ini dia ya. Oke, mari kita run. Sebelumnya kita ubah main class-nya terlebih dahulu menjadi table handling frame. Ketika kita sudah ubah, kita dapat merannya. Oke, sebentar. Nah, ini adalah run dari event handling for table. Karena di dalam modulnya itu sudah terdapat kalau kita harus membuat belajar belajarnya seperti PBO, PubWeb, PubSer, PAPK. Ini semuanya dari dalam modul saya ambil ini yang ini. Nah, jadi kalau kita kan dia akan bisa mengedit dan menjadi kalau kita tekan dia, ini bisa diganti menjadi semester gasal atau semester genap. Dan SKS ini dapat diganti, dan sekolahnya juga dapat diganti, kodenya tidak bisa diganti. Nah, kalau kita mau melihat detail subjeknya, bentar. Nah, kalau dia misalnya kita mau melihat detail subjeknya, kita dapat klik nanti ini 2 kali. Lalu dia akan keluar muncul seperti yang dalam modul detail subjek, kode, name, SKS, sama semesternya. Jadi ketika kita sudah membuat detail subjeknya, maka ini akan menjadi komponen yang aktif dalam latihan tersebut. Ya, ini adalah file-filenya semuanya, codingannya, most release-nya, dan juga tabelnya. Ini adalah codingan yang akan saya tambahkan ke dalam source-nya. Nah, table handling ini memiliki source yang saya sudah tambahkan beberapa ini. Ini adalah tambahan yang sudah saya buat. Jadi di download data ini kita harus meload seperti saya bilang tadi kodenya itu S001 untuk Daspro, S002 untuk PBO, SKS-nya juga semesternya sudah terdapat, PAPK dengan kode S005. Begitu juga dengan codingan yang selanjutnya. Most release-nya ini atau subjek most release-nya ini saya sudah buat integer row-nya itu table subject get selected row dan begitu juga selainnya.
Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di dalam penjelasan latihan saya kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Olga Lage. Di sini saya ingin melanjutkan codingan saya yang semalam sudah saya buat. Yang semalam itu latihan dan ini adalah tantangannya. Bentar, saya akan share screen terlebih dahulu NetBeans saya. Nah, ini adalah aplikasi NetBeans saya yang sudah saya buat codingannya. Ini adalah main kelasnya. Jadi dari app underscore name saya ini, dari sini bisa memainkan semua aplikasi yang ada di sudah saya buat di view, yaitu add to do list, detail to do list view, sama to do list view. Nah, jadi ketiga ini bisa saya rankan atau saya jalankan ketika saya membuat app underscore name saya ini menjadi main class. Kita buat yang pertama. Mari kita melihat package entity itu ada to-do list. Ini codingan saya, autornya saya sendiri, Sila, dan ini adalah public class-nya. Selanjutnya, to-do list repository. Ini adalah eh, codingan saya tentang to-do list repository. Ini berisi override yang saya ingin codingkan. Selanjutnya ada to-do list service implement. Di sini adalah codingan saya, boleh dilihat. Lalu button editor sama button render. Nih, autornya saya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke dalam view. Ini adalah desain dari add to-do list. Ini adalah desain dari detail to-do list. Dan terakhir adalah to-do list view. Di dalam to-do list view ini, saya bisa membuat berbagai aplikasi dari yang tiga ini. Jadi ada add, detail, sama to-do list view. Oke, mari kita runkan saja langsung aplikasinya. Kita pertama ubah default configuration-nya ke app underscore name saya. Karena saya tadi sudah mencobanya, maka main class-nya sudah berada di app. Kita ubah sekali lagi, oke. Lalu kita runkan. Sebentar. Ya, ini adalah aplikasi to-do list saya yang sudah saya buat. Kita mau menambah data. Misalnya tambah data itu belajar Gaspro. Lalu kita simpan. Maka dia akan berada di daftar to-dos itu. Selanjutnya kita membuat tambah data. Error message itu tersedia karena aktivitas tambah to-do list-nya belum ada yang kita buat. Jika kita buat ke CV, maka akan muncul info bahwa panjang karakter to do itu minimal 6. Dikarenakan ketika kita membuat hurufnya itu sampai 6, maka infonya itu akan hilang. Jadi tidak boleh menambah to-do list yang karakternya itu kurang dari 6. Kita ubah lagi ke belajar PBO. Ketika kita buat belajar PBO simpan, maka dia akan masuk ke dalam daftar to-do-nya itu. Ketika kita mau mengubah daftar to-do kita itu, ketika kita sudah menyelesaikan, maka statusnya ini bisa kita ubah menjadi selesai. Nah, ketika kita sudah buat selesai, kita boleh hapus datanya, aksinya hapus, dan dia akan hilang. Setelah itu, di bawah ini ada terbentuk total data, output total data. Jadi tadi ketika ada dua yang to-do list-nya saya buat, maka total datanya itu ada dua. Jika tinggal ketika saya hapus tadi, maka total datanya itu tinggal satu. Coba kita cari, kita tambah data dulu. Belajar sisdi. Sisdi. Ketika kita buat belajar sisdi, maka dia akan menambah di total data ini menjadi dua. Ketika kita cari di sini. Nah, dia langsung ada di sini, langsung tercari, difilter oleh pencariannya. Ketika kita membuat belajar PBO, maka dia akan muncul belajar PBO dengan status belum selesai.
Ketika kita mau ubah status ini selesai, kita langsung ubah saja. Lalu kalau kita mau hapus, kita langsung hapus. Total data dari belajar PBO, searching belajar PBO itu adalah 0. Oke, itu adalah aplikasi to-do list versi kedua yang saya buat. Mungkin jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.